mahasiswa S1 Keperawatan di Stifas Canikya Medika, Pangkalan Bun. Saya di sini akan memenuhi tugas ilmu biomedik saya dengan dosen pengampu Bapak Nurse Wahyono, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem pernapasan manusia. Di sini ada pengertian sistem pernapasan manusia. Kinerjanya, yang pertama, mengambil oksigen O2 dari udara. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida CO2 dari tubuh. Yang ketiga, menyediakan oksigen untuk seluruh sel tubuh. Yang keempat, membuang gas sisa hasil metabolisme. Manfaatnya, sel-sel tubuh membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Yang kedua, proses pembakaran makanan menghasilkan karbon dioksida yang beracun. Yang ketiga, tanpa oksigen, sel akan mati dalam hitungan menit. Lalu, pengertian organ-organ pernapasan manusia. Organ-organ pernapasan adalah bagian-bagian tubuh yang berfungsi untuk membantu proses pernapasan, yaitu mengambil oksigen O2 dan mengeluarkan karbon dioksida CO2. Sistem pernapasan manusia terdiri dari beberapa organ utama yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian: saluran pernapasan, organ eksternal, dan pengantar udara. Lalu, saluran pernapasan manusia berawal dari rongga hidung. Di sini menjelaskan karakteristik dan fungsi hidung. Yang pertama, memiliki rambut halus atau silia untuk menyaring debu dan kotoran. Yang kedua, menghasilkan lendir yang berfungsi menangkap partikel asing. Yang ketiga, melembabkan dan menghangatkan udara sebelum masuk ke saluran lebih dalam. Yang keempat, memiliki reseptor penciuman. Hidung merupakan pintu masuk utama udara ke dalam tubuh. Di dalamnya terdapat rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara sebelum masuk ke saluran pernapasan selanjutnya. Dari rongga hidung lalu menuju ke paring. Di sini ada karakteristik dan fungsi paring. Yang pertama, merupakan saluran berbentuk tabung pendek. Yang kedua, merupakan bagian dari sistem pernapasan dan pencernaan. Yang ketiga, menghubungkan rongga hidung dan mulut ke laring dan esofagus. Yang keempat, dapat menutup sebagian saat menelan dengan bantuan epiglotis. Paring, saluran yang menghubungkan rongga hidung dengan laring. Paring berfungsi sebagai jalur udara menuju laring dan juga berperan dalam sistem pencernaan sebagai jalur makanan menuju esofagus. Dari paring menuju ke laring. Di sini ada karakteristik dan fungsi laring. Yang pertama, mengandung pita suara dalam kurung vokal. Yang kedua, dapat membuka dan menutup, fungsi penting saat berbicara atau menelan. Yang ketiga, diperkuat oleh tulang rawan kartilago, termasuk kartilago tiroid jakun. Laring terletak di bawah paring. Laring mengandung pita suara yang memungkinkan manusia berbicara. Laring juga berfungsi sebagai jalur udara menuju trakea. Dari laring menuju trakea. Di sini ada karakteristik dan fungsi trakea. Yang pertama, tabung panjang dengan cincin tulang rawan berbentuk C. Yang kedua, di dindingnya dilapisi silia dan lendir untuk menangkap partikel asing. Yang ketiga, cincin tulang rawan mencegah trakea kolaps saat bernapas. Trakea saluran berbentuk tabung yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea dilapisi oleh silia dan lendir yang membantu menyaring partikel asing dari udara. Dari trakea lalu ada paru-paru. Di sini ada karakteristik dan fungsi paru-paru. Yang pertama, terdiri dari paru-paru kanan dalam kurung 3 lobus dan kiri dalam kurung 2 lobus. Kedua, dilindungi oleh selaput tipis bernama pleura.
Yang ketiga, paru-paru kiri lebih kecil karena ada jantung. Yang keempat, mengandung jutaan alveolus. Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernapasan yang terdiri dari lobus-lobus dan berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara udara dan darah. Paru-paru dilindungi oleh selaput pleura. Lalu, dari trakea tadi ada bercabang yaitu bronkus. Di sini ada karakteristik dan fungsi bronkus. Yang pertama merupakan percabangan dari trakea, kiri dan kanan. Yang kedua, bronkus kanan lebih besar dan lebih pendek dibandingkan kiri. Yang ketiga, dibandingnya juga dilengkapi selia dan lendir. Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang menuju ke masing-masing paru-paru. Bronkus berfungsi menyalurkan udara dari trakea ke bronkus. Dari percabangan trakea tadi, ada juga bronkiolus. Di sini ada karakteristik dan fungsi bronkiolus. Yang pertama, merupakan percabangan dari trakea kiri dan kanan. Yang kedua, bronkus kanan lebih besar dan lebih pendek dibandingkan kiri. Yang ketiga, dibandingnya juga dilengkapi selia dan lendir. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus yang menyebar di dalam paru-paru dan mengarahkan udara ke alveolus. Dari bronkiolus tadi, ada udara kecil di ujung tempat pertukaran gas terjadi, yaitu alveolus. Di sini ada karakteristik dan fungsi alveolus. Yang pertama, berbentuk kantung-kantung udara kecil. Yang kedua, dinding sangat tipis dalam kurung satu lapis sel untuk memudahkan difusi gas. Yang ketiga, dikelilingi oleh pembuluh darah kapiler. Yang keempat, permukaannya sangat luas, memaksimalkan pertukaran gas. Alveolus adalah kantung udara kecil di ujung bronkiolus, tempat pertukaran gas terjadi. Oksigen dari udara masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dari darah dikeluarkan ke udara untuk dihembuskan. Lalu ada diafragma. Di sini ada karakteristik dan fungsi diafragma. Pertama, seperti kubah atau parabola tipis namun kuat. Kedua, di bawah paru-paru memisahkan rongga dada dari rongga perut. Yang ketiga, otot skelet dalam kurung dapat dikendalikan secara sadar meskipun biasanya otomatis. Diafragma adalah otot utama dalam pernapasan. Saat kita menarik napas, diafragma bergerak ke bawah, membuat ruang di dada jadi lebih besar sehingga udara masuk ke paru-paru. Saat kita menghembuskan napas, diafragma naik kembali membantu mendorong udara keluar dari paru-paru. Dua mekanisme proses pernapas. Yang pertama ada inspirasi, dalam kurung menghirup udara. Yang pertama ada diafragma berkontraksi, dalam kurung turun dan mendatar. Dan otot dada berkontraksi, dalam kurung tulang rusuk naik. Lalu ada rongga dada mengecil, tekanan dalam paru-paru menurun, dan udara masuk ke dalam paru-paru. Dan oksigen diserap oleh darah di alveolus. Yang kedua ada ekspansi, dalam kurung mengeluarkan udara. Yang pertama ada diafragma relaksasi, dalam kurung naik membentuk kubah. Yang kedua ada otot dada relaksi, dalam kurung tulang rusuk turun. Lalu ada rongga dada membesar dan tekanan dalam paru-paru meningkat. Lalu ada udara keluar dari paru-paru dan karbon dioksida dibuang ke lingkungan. Yaitu ada cara pertukaran gas di alveolus. Proses difusi di alveolus ada oksigen berpindah dari alveolus ke darah. Yang kedua, karbon dioksida berpindah dari darah ke alveolus. Ketiga, terjadi karena perbedaan konsentrasi. Yang keempat, berlangsung secara otomatis dan terus-menerus. Kenapa di alveolus? Karena dinding sangat tipis. Dalam kurung 0,0005 mm. Jumlah sangat banyak, 300 sampai 500 juta. Yang ketiga, luas permukaan sangat besar. Yang keempat, dikelilingi pembuluh darah halus. Di sistem pernapasan terkadang ada gangguan sistem pernapasan, yaitu ada penyakit umum. Yang pertama, oksigen berpindah dari alveolus ke darah. Kedua, bronkitis atau radang bronkus. Yang ketiga ada pneumonia atau radang paru-paru. Yang keempat, TBC atau infeksi bakteri pada paru-paru. Yang
pertama polusi udara dan asap. Yang kedua kebiasaan merokok. Yang ketiga infeksi virus dan bakteri. Yang keempat alergi dan debu. Yang kelima kurang olahraga. Cara menjaga kesehatan sistem pernapasan. Pertama, hindari asap rokok dan polusi udara. Jangan merokok dan jauhilah tempat yang penuh asap atau debu. Yang kedua, olahraga secara teratur. Aktivitas fisik seperti jalan kaki, berlari, atau berenang bisa memperkuat paru-paru. Yang ketiga, konsumsi makanan sehat. Makanan bergizi untuk mendukung daya tahan tubuh dan paru-paru. Yang keempat, cuci tangan secara rutin, mencegah infeksi saluran pernapasan seperti flu atau batuk. Yang kelima, bernapas dengan benar. Latih pernapasan dalam melalui hidung untuk menyaring udara dan mengurangi risiko iritasi. Kesimpulannya, sistem pernapasan manusia adalah sistem yang sangat penting untuk kehidupan kita. Organ-organ utama sistem pernapasan meliputi hidung, tenggorokan, paru-paru, dan diafragma. Setiap organ memiliki fungsi khusus dalam proses bernapas. Proses pernapasan terdiri dari dua fase, yaitu menghirup udara, inspirasi, dan mengeluarkan udara, ekspirasi. Proses ini terjadi secara otomatis dan terus-menerus selama kita hidup. Untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan, kita perlu menerapkan gaya hidup sehat seperti berolahraga, teratur, menghirup udara bersih, dan menghindari